Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di pelajaran produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 11. Nah, hari ini adalah materi bab terakhir dari mata pelajaran PKK di semester genap di kelas 11 ini, yaitu kita akan membahas mengenai administrasi usaha. Seperti biasa, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diperoleh bisa berkah dan bermanfaat. Ya, untuk materi administrasi usaha ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami konsep administrasi, lalu menerapkan manajemen dokumen usaha dan nantinya mengidentifikasi tata cara pengelolaan dokumen. Kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai administrasi. Ini adalah pengetahuan umum mengenai administrasi. Administrasi ini memiliki banyak sekali pengertian. Nah, berdasarkan berbagai pengertian itu, kita ambil salah satunya saja, yaitu administrasi bisa berarti segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian ini sebenarnya pengertian yang sangat luas. Nah, dari pengertian ini bisa ditarik tiga unsur utama administrasi. Yang pertama adalah kegiatan melibatkan 2 orang atau lebih, lalu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dan ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, ketiga unsur tersebut berkaitan erat satu sama lain. Kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai kegiatan administrasi. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi yaitu meliputi menghimpun. Menghimpun itu artinya mengumpulkan atau mencari atau mengusahakan supaya data yang diperlukan itu bisa ada. Yang berikutnya adalah mencatat. Kegiatan untuk mencatat di alat tulis atau media lainnya sehingga bisa dibaca, dikirim atau disimpan. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna. Lalu selanjutnya mengirim. Ini apabila diperlukan administrasi ini bisa mengirim sesuatu ke berbagai pihak. Lalu yang terakhir adalah menyimpan. Nah, nantinya kegiatan administrasi ini dia harus melakukan penyimpanan sesuatu di tempat yang aman. Di sini ada administrasi sebagai ilmu terapan. Di sini administrasi mempunyai 2 fungsi, yaitu punya fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer mungkin ini sudah sering kalian dengar. Ini kurang lebih sebenarnya sama seperti pengertian administrasi atau unsur-unsur administrasi. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, kontrol, dan komunikasi. Lalu selanjutnya fungsi sekunder. Di sini ada kegiatan tata usaha, keuangan, personalia. Personalia ini artinya berkaitan dengan kepegawaian, lalu logistik atau perbekalan, ini misalnya kayak mempersiapkan ATK, lalu hubungan masyarakat. Nah, dalam mewujudkan administrasi selalu berlangsung interaksi antara fungsi primer dan fungsi sekunder karena sifatnya yang saling membutuhkan. Tidak mungkin kita melaksanakan fungsi primer ini hanya fungsi primernya aja, tapi tidak melaksanakan fungsi sekunder. Misalnya nih, kalau kita mau melakukan perencanaan, misalnya perencanaan usaha, kita mau menentukan nih, mau menciptakan produk apa. Nah, ketika kita mau menentukan produk apa, kita itu perlu survei pasar, riset pasar. Nah, ketika melakukan riset pasar, itu berarti ada fungsi sekunder yang terlibat. Misalnya apa? Yaitu fungsi hubungan masyarakat. Gitu. Ataupun yang lainnya, ketika melaksanakan fungsi primer pasti juga melakukan fungsi sekunder. Pun sebaliknya, ketika dilaksanakan fungsi sekunder pasti tujuannya itu untuk menunjang fungsi si primer.
Selanjutnya, yaitu di sini ada syarat administrasi sebagai ilmu. Yang pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah teknik atau cara untuk memperoleh data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Cara atau teknik yang dimaksud ini adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan. Yaitu ciri-ciri keilmuan ada apa aja, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Lalu empiris itu artinya penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain nantinya bisa mengamati dan mengetahui cara atau teknik atau langkah yang digunakan selama proses penelitian. Lalu sistematis ini artinya berdasarkan langkah-langkah atau urutan tertentu yang logis. Yang kedua, syaratnya itu universal. Universal itu artinya bersifat umum atau menyeluruh. Dimanapun tempat terjadinya kegiatan administrasi, maka kegiatan itu sama seperti yang dilakukan oleh individu lain di tempat lain pula. Maksudnya, kegiatan administrasi di perusahaan A itu pasti akan sama seperti kegiatan administrasi yang dilakukan di perusahaan B. Misalnya, di perusahaan A itu ada kegiatan surat menyurat, maka di perusahaan B itu juga ada kegiatan surat menyurat. Dari surat menyurat itu misalnya dilakukan penyimpanan. Nah, cara penyimpanannya pun punya teknik atau metode yang sama. Lalu selanjutnya, administrasi sebagai ilmu itu syaratnya harus mempunyai prinsip tertentu. Nah, di sini ada 14 prinsip Fayol, yaitu mulai dari pembagian kerja, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arahan, pendahuluan kepentingan umum daripada kepentingan individu, penggajian, sentralisasi, skala hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas daripada jabatan, prakarsa, dan solidaritas antar sesama kawan sekerja. Yang keempat, administrasi itu mempunyai objek. Objeknya di sini ada dua jenis, yaitu ada objek formal dan objek material. Objek material yaitu manusia itu sendiri, dan objek formal dari administrasi adalah perilaku. Ini kebalik. Jadi objek materialnya adalah manusia, objek formalnya seharusnya adalah tindakan dari si manusia itu tersendiri. Yang kelima yaitu mempunyai sistem. Maksudnya adalah setiap ilmu itu punya sistemnya masing-masing gitu. Nah, sehingga dia itu terpisah dari ilmu lainnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah dapat dijadikan sebuah teori. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen dokumen usaha. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Nah, dokumen-dokumen ini ada banyak sekali jenisnya. Mungkin untuk yang jurusan OTKP sudah tahu ya berbagai jenis dokumen atau surat, terutama surat niaga yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, yaitu mulai dari surat perkenalan, surat permintaan daftar harga, penawaran, pemesanan, pengiriman barang, lalu faktur, surat pengaduan, surat penyelesaian pengaduan, surat gugatan, surat permohonan, surat perjanjian, surat referensi atau rekomendasi, surat keputusan, bahkan surat lamaran pekerjaan pun termasuk dalam dokumen usaha. Nah, ada banyak sekali jenis dokumen usaha. Dokumen usaha ini digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada warkat biasa atau dokumen biasa. Dokumen biasa ini adalah dokumen yang mempunyai nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna, yaitu seperti surat lamaran. Kan awalnya penting ya, ketika kita mau merekrut seseorang, kita harus tahu informasi mengenai orang tersebut. Namun setelah kita sudah menerima orang tersebut, nah dokumen surat lamaran ini menjadi sesuatu yang tidak berguna atau disebut sebagai warkat biasa.
Yang kedua adalah dokumen non esensial, atau bahasa kasarnya di sini sih dokumen yang tidak penting, yaitu dokumen yang nilai kegunaannya bersifat sementara. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Selanjutnya ada dokumen penting. Dokumen penting adalah dokumen yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa depan, mempunyai nilai guna yang sangat besar. Dokumen ini sangat membantu dalam kelancaran kegiatan organisasi. Harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya apa? Misalnya dokumen pendirian usaha. Tuh. Terus selanjutnya yang terakhir adalah dokumen sangat penting atau dokumen vital, yaitu dokumen yang mempunyai nilai sejarah dan nilai ilmiah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Mungkin bisa juga tadi tuh riwayat pendirian perusahaan. Selanjutnya, nah, di sini ada sistem pengelolaan dokumen usaha. Ini balik lagi ke yang jurusan OTKP, pasti sudah tidak asing lagi. Di sini ada 5 sistem pengelolaan dokumen usaha atau pengarsipan. Mulai dari sistem nomor, itu berdasarkan nomor surat diurutin, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu subjek ini artinya pokok permasalahan. Misalnya nih, tadi misalnya mau dikelompokin yang surat pesanan atau surat penawaran, atau misalnya mau dikelompokin surat internal, surat eksternal, dan sejenisnya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad diurutkan mulai dari bisa abjad nama orang atau nama perusahaan sesuai yang tertera di dokumen. Diurutin dari A sampai Z. Lalu ada yang berdasarkan tanggal. Ini penyimpanan dokumen berdasarkan tanggal atau kronologis sesuai dengan tanggal yang tertera di dokumen. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem pengarsipan wilayah. Ini berdasarkan pembagian wilayah yang tertera pada asal surat. Selanjutnya adalah tata cara pengelolaan dokumen. Di sini ada pengelolaan dokumen surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat masuk mulai dari penerimaan, ini diperiksa ketepatan alamat, apakah benar tujuannya untuk kita atau tidak, lalu ditandatangani sebagai bukti kita sudah menerima surat. Lalu penyortiran ini memilih surat-surat ini mau disampaikan ke bagian mana atau dipisahkan mana surat yang penting, mana yang surat kurang penting, atau mana yang surat khusus atau yang sangat penting. Lalu pembukaan surat. Setelah surat dibuka, setelah surat disortir, maka surat dibuka satu persatu, diteliti tentang kelengkapan yang ada. Lalu dicatat. Ini maksudnya dicatat ke dalam buku agenda. Buku agenda ini untuk mencatat surat masuk. Lalu selanjutnya ada pengarahan atau penerusan. Surat yang udah diproses lebih lanjut harus diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Lalu penyampaian surat, tugas ini dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi. Surat yang berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern dan menyampaikan surat tersebut melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Yang terakhir adalah menyimpan berkas atau arsip surat masuk tersebut. Ini disimpan berdasarkan sistem yang tadi, tergantung sistem yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan surat keluar. Pengelolaan surat keluar ini dimulai dari pembuatan konsep surat. Di sini adalah kegiatan untuk merencanakan dan menyusun penulisan surat keluar. Yang kedua adalah persetujuan konsep surat. Konsep yang tadi udah dibuat disetujui sama pimpinan karena ada kemungkinan koreksi dari pimpinan. Kalau misalnya sudah di ACC, maka surat itu bisa diketik. Setelah diketik, suratnya dimasukkan ke dalam agenda pengagendaan surat. Ini dicatat surat keluar. Ini informasi mengenai surat. Selanjutnya diketik suratnya, lalu diperiksa konsepnya, ditandatangani dan distempel, dan yang terakhir adalah dikirim. Pengiriman ini bisa pengiriman langsung ataupun pengiriman melalui kantor pos.
Ya, demikian untuk hari ini. Semoga